warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Febrianita. Nah, kali ini saya akan membahas topik sasaran keselamatan pasien yang kedua, yaitu tentang komunikasi efektif. Nah, seperti kita tahu, komunikasi itu berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, ataupun hubungan. Nah, di rumah sakit ini pastinya sangat penting karena banyak hal orang bisa gagal atau bisa berselisih membuat menjadi suatu masalah karena komunikasi. Nah, begitu juga di rumah sakit. Seperti apa komunikasi yang efektif? Mari kita simak video berikut ini. Baik, kita akan masuk ke tujuan kedua dari International Patient Safety Goal, yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Banyak kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit itu disebabkan karena masalah komunikasi, termasuk itu komunikasi di bagian keperawatan. Nah, dari data hasil RCA salah satu rumah sakit di Amerika, ada 65% kejadian sentinel yang dimana 90%-nya itu terjadi karena komunikasi. Dan 50% itu terjadi pada saat informasi pasien oleh perawat. Nah, 1 Januari 2006 JCI menetapkan IPSG 2 atau International Patient Safety Goal yang kedua, yaitu meningkatkan komunikasi efektif. Nah, di sini bisa kita lihat elemen kinerja dalam SKP atau sasaran keselamatan pasien dalam komunikasi. Di antaranya adalah kembangkan prosedur tertulis untuk mengelola hasil kritis dari tes dan prosedur diagnostik. Nah, seperti definisi hasil kritis dari tes dan prosedur diagnostik, lalu oleh siapa dan kepada siapa hasil kritis dari tes dan prosedur diagnostik itu dilaporkan. Selanjutnya, jangka waktu yang dapat diterima antara ketersediaan dan pelaporan hasil kritis dari tes dan prosedur diagnostik itu menerapkan prosedur untuk mengelola hasil penting dari tes dan prosedur diagnostik. Nah, evaluasi ketepatan waktu pelaporan hasil kritis dari tes dan prosedur diagnostik. Nah, untuk melakukan komunikasi secara verbal ataupun melalui telepon dengan aman, kita lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, pemesanan obat atau permintaan obat secara verbal sebaiknya dihindari. Lalu, dalam keadaan darurat karena komunikasi secara tertulis atau komunikasi elektronik tidak mungkin dilakukan, maka harus ditetapkan panduannya meliputi permintaan pemeriksaan, penerimaan hasil pemeriksaan dalam keadaan darurat. Nah, identifikasi dan penetapan nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik serta kepada siapa dan oleh siapa hasil pemeriksaan kritis dilaporkan. Lalu, prosedur menerima perintah lisan atau lewat telepon meliputi penulisan secara lengkap permintaannya atau hasil pemeriksaannya oleh penerima informasi. Nah, penerima membaca kembali permintaan atau hasil pemeriksaan dan pengirim memberi konfirmasi atas apa yang telah ditulis secara akurat. Nah, jika kita ingin berkomunikasi secara efektif dan benar, kita harus pahami juga prinsip dan proses komunikasi efektif tersebut. Komunikasi itu dapat efektif apabila pesannya diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan atau komunikator. Nah, pesan ini ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan atau komunikan dan tidak ada hambatan untuk hal itu. Untuk mendapatkan komunikasi yang efektif ada beberapa prinsip. Yang pertama, pemberi pesan secara lisan memberikan pesan. Penerima pesan menuliskan secara lengkap isi pesan. Isi pesan dibacakan kembali atau read back secara lengkap oleh penerima pesan. Lalu pemberi pesan itu memverifikasi isi pesan kepada pemberi penerima pesan. Lalu penerima pesan mengklarifikasi ulang bila ada perbedaan pesan dengan hasil verifikasi.
kita akan bahas ada 5 hukum komunikasi yang efektif terangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri, yaitu reach. Mari kita bahas satu persatu apa sih sebenarnya reach itu. Nah, yang pertama hukum komunikasi efektif adalah respect. Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektivitas kinerja kita, baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai sebuah tim. Nah, selanjutnya empati. Empati di sini adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Untuk bisa berempati, salah satu prasyarat utamanya adalah kemampuan untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Rasa empati ini akan menimbulkan respek atau penghargaan, dan rasa respek akan membangun kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam membangun teamwork. Nah, aturan berikutnya adalah audible. Ini makna dari audible antara lain dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible itu berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, pesan itu harus disampaikan melalui media maupun perlengkapan atau alat bantu audio visual yang akan membantu sedemikian hingga pesan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Kita lanjut ke aturan berikutnya yang lain, yaitu clarity. Clarity di sini adalah selain bahwa pesan itu harus dapat dimengerti dengan baik, pesan yang disampaikan harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Selanjutnya humble atau sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Nah, dari data root cause of Sentinel event tahun 2006, dan di sini bisa kita lihat bahwasanya komunikasi adalah masalah terbesar dalam kejadian Sentinel tersebut. Nah, untuk menjalankan sasaran nomor 2 dari International Patient Safety Goal, yaitu yang kita perlu lakukan adalah saat komunikasi efektif itu kita lakukan read back. Kita membaca kembali, mengulang kembali pesan yang kita dapatkan. Lalu kita ketahui daftar singkatan baku yang tidak boleh digunakan. Lalu kita lakukan nilai-nilai pemeriksaan yang kritis. Jadi ada beberapa nilai yang pemeriksaan yang kritis itu perlu kita ketahui. Dan kita lakukan hand-off communication. Nah, untuk readback itu kebijakannya, setiap order secara lisan atau melalui telepon atau melaporkan hasil-hasil pemeriksaan dengan nilai yang kritis, maka yang memberikan order harus memverifikasi kelengkapan order tersebut dengan meminta pada penerima order untuk membacakan kembali atau readback kelengkapan order tersebut. Nah, dasar SPO-nya itu yang pertama, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mengarahkan pada keakuratan komunikasi lisan atau melalui telepon. Yang kedua, orang yang menerima informasi atau order mencatat kelengkapan order atau hasil pemeriksaan atau menginput ke dalam komputer.
Selanjutnya, orang yang menerima informasi atau order membacakan kembali atau read back secara lengkap. Orang yang memberikan order mengkonfirmasi kembali informasi atau order tersebut. Nah, singkatan baku yang tidak boleh digunakan. Seperti apa sih kebijakan atau standarnya? Rumah sakit harus membakukan daftar singkatan, akronim, simbol, dan penandaan dosis yang tidak boleh digunakan di seluruh bagian rumah sakit. Nah, apa saja dasar SPO-nya? Yang pertama itu menetapkan dan mengimplementasikan daftar singkatan baku, akronim, dan simbol-simbol dan penandaan dosis yang tidak boleh digunakan di seluruh bagian rumah sakit, dan menggunakannya pada semua pendokumentasian baik secara manual maupun dengan komputer. Selanjutnya, pemeriksaan dan hasil yang kritis atau critical research value. Nah, kebijakan atau standarnya itu rumah sakit menetapkan kebijakan untuk mengukur, menilai, dan bila diperlukan mengambil tindakan untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dan penerimaan hasil atau nilai-nilai pemeriksaan yang kritis oleh orang yang berkompeten dan bertanggung jawab. Dasar SPO-nya ada ketepatan jenis pemeriksaan kritis, hasil dan nilai yang kritis, ada ketepatan lama waktu, dan adanya monitoring data ketepatan waktu, pelaporan hasil dan nilai yang kritis. Nah, kita lanjutkan, yaitu hand-off communication. Komunikasi serah terima pasien antar perawat dan staf medis. Nah, rumah sakit mengimplementasikan pendekatan yang standar atau baku untuk metode komunikasi serah terima informasi kesehatan pasien. Serah terima informasi pasien di rumah sakit itu antar perawat antar shift, pengalihan tanggung jawab dari dokter kepada perawat, pengalihan tanggung jawab dokter yang on call, pengalihan tanggung jawab sementara, misalnya saat istirahat makan, lalu antar perawat antar ruangan. Nah, model SBAR untuk komunikasi efektif. Ini sebagai strategi untuk meningkatkan komunikasi efektif saat serah terima informasi pasien. Nah, tentu akan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, di sini ada riwayat pengembangan SBAR. Awalnya dia digunakan di beberapa perusahaan industri berat, perusahaan kapal selam, lalu angkatan laut, dan perusahaan penerbangan di Amerika. Terus kecelakaan pesawat akibat masalah komunikasi dapat dikurangi dengan penggunaan metode SBAR. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat implementasi SBAR di SHLV. Nah, SBAR itu merupakan kerangka acuan dalam pelaporan kondisi pasien yang memerlukan perhatian atau tindakan segera. Di mana S-nya itu adalah situation, kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Sedangkan background itu adalah informasi yang penting apa yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini. Assessment, hasil pengkajian kondisi pasien yang terkini. Lalu recommendation, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini. Tujuan dan sasarannya memastikan komunikasi efektif dan efisien saat serah terima pasien, lalu monitor dan evaluasi implementasi SBAR. Nah, bagaimana format pendokumentasian model SBAR untuk serah terima antar shift?
kita lihat dulu S-bar itu contohnya S seperti diagnosa medis atau masalah medis. B. Sign and symptom dari masing-masing masalah keperawatan, baik itu data subjektif maupun data objektif. Lalu, analisa dari data-data yang ada di background sesuai dengan masalah keperawatan. Lalu mengacu kepada tujuan dan kriteria hasil masing-masing diagnosa keperawatan. Setelah itu yang R-nya, intervensi mandiri atau kolaborasi yang prioritas dikerjakan. Hal-hal khusus yang harus menjadi perhatian. Sekarang coba kita lihat contoh penulisan S-bar. S anak post op hari pertama dengan craniotomy removal. Dia masalah keperawatannya adalah gangguan perfusi jaringan cerebral, tidak efektifnya bersihan jalan nafas, lalu resiko infeksi, resiko gangguan keseimbangan cairan atau kurang. Yang B-nya contohnya, ibu pasien mengatakan anak cenderung tidur, ubun-ubun tampak cekung, refleks menghisap kurang, tidak ada muntah. Nah, seperti apa monitoring dan evaluasinya? Yaitu dengan cara audit. Dengan menggunakan kuesioner, memberikan kuesioner kepada staf, lalu mengobservasi pelaksanaan dan kelengkapan pendokumentasian. Nah, cara auditnya dengan kuesioner staf, maka indikator numeratornya total staf yang diaudit mampu menjawab kuesioner secara lengkap dan benar. Lalu denominator total staf yang diaudit, kriteria dia sukses atau tidak. Nah, kalau yang observasi itu indikator numeratornya total rekam medis yang diaudit menunjukkan dokumentasi prosedur repack secara lengkap dan benar. Sedangkan denominator total rekam medis yang diaudit, kriteria suksesnya semua rekam medis yang diaudit menunjukkan prosedur readback secara lengkap dan benar. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, komunikasi yang efektif, tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima informasi dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, lalu rumah sakit harus mengembangkan kebijakan dan prosedur terkait secara kolaborasi dan koordinasi antar bagian, mengimplementasikannya dalam praktek kita sehari-hari. Terus memonitor kepatuhan staf terhadap SOP, mengevaluasi dan menindaklanjuti bersama jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang diberlakukan bisa dilihat di siklus PDCA. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton.